Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianti Kusuma Dewi dengan NPM 251000042. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan tema pendidikan demokrasi dengan judul Membangun Generasi yang Partisipatif. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi. Definisi yang akan saya jelaskan pada pertama kali adalah demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan melalui pemilihan dan partisipasi. Lalu yang kedua, pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi adalah proses mengajarkan nilai-nilai, prinsip, dan praktik demokrasi kepada generasi muda. Mengapa pentingnya pendidikan demokrasi? Pendidikan demokrasi penting untuk membantu siswa menjadi warga negara yang aktif, toleran, dan bertanggung jawab, mencegah otoritarianisme dan konflik sosial pada lingkungan masyarakat. Apakah demokrasi hanya tentang pemilihan? Mari kita jelaskan lebih dalam. Definisi dan prinsip demokrasi. Apa itu demokrasi? Definisi demokrasi berasal dari kata Yunani yang berarti demos dengan arti rakyat dan kratos dengan arti kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat. Jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung adalah rakyat langsung memutuskan, seperti referendum. Lalu untuk demokrasi perwakilan adalah rakyat memilih wakil, seperti parlemen. Untuk prinsip dasarnya terbagi menjadi 4. Untuk yang pertama, kebebasan berpendapat dan berekspresi, kesetaraan hak, setiap orang memiliki suara yang sama, supremasi hukum, aturan berlaku untuk semua, toleransi dan pluralisme, menghormati perbedaan. Contoh sederhananya, seperti pemilihan presiden di Indonesia sebagai demokrasi perwakilan. Demokrasi bukan sempurna, tapi proses yang akan terus berkembang. Lalu yang selanjutnya ada sejarah singkat demokrasi. Awal mula demokrasi terjadi pada zaman Yunani kuno, abad ke-5 sebelum Masehi. Demokrasi pertama terjadi di Athena, di mana warga laki-laki bebas memutuskan urusan kota melalui majelis. Namun, terbatas pada kelas tertentu, tidak termasuk wanita serta budak. Lalu masuk pada abad pertengahan hingga modern. Pengaruh Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris yang membatasi kekuasaan raja. Lalu ada revolusi Amerika pada tahun 1776 dan Prancis pada tahun 1789 memperkenalkan hak asasi manusia. Lalu terjadi di era kontemporer, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 oleh PBB. Di Indonesia, demokrasi berkembang pasca reformasi tahun 1998 dengan pemilihan langsung presiden. Tantangan sejarahnya, Perang Dunia, kolonialisme, dan otoritarianisme. Misalnya, fasisme yang ada pada Jerman, menunjukkan kerapuhan demokrasi tanpa pendidikan yang kuat. Demokrasi seperti pohon yang tumbuh lambat. Pendidikan adalah akarnya. Bagaimana pendidikan demokrasi mencegah pengulangan kesalahan sejarah? Bagaimana mengajarkan demokrasi pada generasi muda? Tujuan yang pertama adalah untuk membentuk warga negara yang kritis, empati, dan aktif berpartisipasi. Misalnya, melalui pemilihan siswa atau kampanye sosial, mengembangkan keterampilan seperti debat, pemungutan suara, dan resolusi konflik,
Mendorong kesadaran hak dan kewajiban seperti hak suara dan pajak. Untuk metode pengajarannya sendiri ada yang pertama, kurikulum formal. Integrasi dalam mata pelajaran seperti PKN, sejarah, dan bahasa untuk diskusi tentang konstitusi. Lalu yang kedua ada aktivitas praktis, yaitu simulasi pemilihan umum, debat publik, proyek komunitas, misalnya seperti kampanye anti korupsi. Yang selanjutnya ada pendekatan holistik, gunakan teknologi e-learning tentang demokrasi digital dan pendidikan karakter untuk nilai-nilai seperti integritas. Contohnya di Indonesia, program demokrasi sekolah di sekolah-sekolah di mana siswa belajar tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui kegiatan praktis. Ajak siswa berdiskusi tentang aturan kelas melalui mereka sendiri. Lalu ada manfaat dan tantangan pendidikan demokrasi. Untuk yang pertama ada manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan partisipasi politik. Misalnya, tingkat pemilih muda naik di negara dengan pendidikan demokrasi yang kuat. Lalu yang kedua, mengurangi intoleransi dan ekstremisme, membangun masyarakat yang harmonis. Ekonomi jauh lebih stabil karena inovasi dan kebebasan berpendapat mendorong adanya pertumbuhan. Lalu untuk tantangannya sendiri, ada dengan kurangnya sumber daya di sekolah, guru yang belum terlatih. Pengaruh media sosial yang menyebabkan misinformasi dan polarisasi. Resistensi budaya atau politik, misalnya di negara otoriter. Apa sih solusinya? Solusinya adalah kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat sipil untuk program pelatihan. Tantangan ada, tapi pendidikan adalah kunci untuk mengatasinya. Apa peran siswa dalam pendidikan demokrasi? Siswa sebagai peserta aktif, belajar bertanya, berdebat, dan mengambil inisiatif. Pengembangan meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan sosial melalui partisipasi. Contohnya, siswa memimpin diskusi atau kampanye sekolah. Dampak pendidikan demokrasi pada masyarakat. Untuk dampak positifnya sendiri, meningkatkan partisipasi pemilih, mengurangi korupsi, dan membangun masyarakat yang toleran. Buktinya terjadi pada negara seperti Swedia dengan pendidikan demokrasi tinggi memiliki indeks kebahagiaan tinggi. Untuk jangka panjangnya sendiri, generasi yang lebih sadar hak dan tanggung jawab. Contoh kasus studi yaitu implementasi pendidikan demokrasi di Finlandia yang menekankan keterlibatan siswa sejak dini. Hasilnya, siswa Finlandia unggul dalam liberal demokrasi global. Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya pendekatan holistik dan dukungan dari pemerintah. Inovasi dalam pendidikan demokrasi. Inovasi modern, AI untuk analisis opini publik, aplikasi e-learning untuk simulasi pemilihan. Tren pemilihan daring selama pandemi meningkatkan aksesibilitas. Masa depan, integrasi dengan isu seperti keberlanjutan dan digital citizenship. Kurikulum pendidikan demokrasi. Struktur terintegrasi dalam mata pelajaran seperti sejarah, sosiologi, dan pendidikan kewarganegaraan. Elemennya, pelajaran tentang konstitusi, hak, dan isu sosial seperti gender equality. Tingkatnya, dari sekolah dasar, cerita tentang demokrasi hingga universitas analisis kebijakan. Kesimpulan dan tindakan. Ringkasan yang pertama, pendidikan demokrasi bukan hanya teori, tapi praktik yang membentuk masa depan. Dari prinsip dasar hingga aplikasi sehari-hari. Ia mempersiapkan generasi untuk dunia yang lebih adil. Demokrasi dimulai dari diri kita, mari ajarkan dan praktikkan nilai-nilainya sejak dini. Dorong audiens untuk mendukung inisiatif pendidikan seperti kampanye kesadaran di sekolah. Apa langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini? Terima kasih dan sampai jumpa.
Saya Priyanti Kusuma Dewi dengan NPM 251000042 dari kelas B, memohon maaf apabila salah kata dan tutur bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.